Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lucy. Saya selaku terapis atau perawat luka di Center Kalimantan. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk malam ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai ciri-ciri diabetes mellitus. Nah, tadi kan kita sudah bahas ciri-ciri diabetes mellitus atau kencing manis. Maka yang utama adalah ketika kita sudah tahu gejalanya, sudah pernah merasakan gejala ini, nah jangan takut dulu, kita harus periksaan kesehatan ke lab. Kadang orang berpikir kaki saya sering panas, kaki saya sering kebas, nah belum tentu ini termasuk gejala. Maka yang paling tepat adalah kita pemeriksaan kesehatan juga, pengecekan gula darah waktu gula darah puasa. Nah, kita lihat hasilnya. Baru nanti kalau sudah menunjukkan diabetes, maka kita harus kontrol semuanya. Seorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini memiliki ciri-ciri khusus gejala. Yang pertama adalah sering buang air kecil, berat badan turun drastis, rasa haus berlebihan, mudah lelah, kegemukan, luka lambat sembuh, kebanyakan tidur, dan penglihatan kabur. Yang pertama adalah sering buang air kecil. Seseorang yang sering buang air kecil itu dikarenakan gula dalam tubuhnya jumlahnya sangat berlebihan. Maka ginjal tidak bisa menyerap semua gula dan harus sebagian dibuang. Karena kalau tidak dibuang akan membahayakan tubuh. Yang kedua adalah berat badan turun drastis. Ketika tubuh tidak dapat nutrisi secara maksimal, maka pasokan lemak, energi akan dibakar untuk menjadikan energi. Yang ketiga, rasa haus berlebihan. Nah, yang pertama kan kita udah bahas tentang buang air kecil terlalu sering, maka respon tubuh yaitu haus berlebihan. Terus selanjutnya mudah lelah. Penyebab paling umum penderita diabetes lelah karena gula darah yang tinggi. Kadar gula tinggi ini menyebabkan dehidrasi tubuh. Selanjutnya kegemukan. Penderita diabetes ini paling banyak oleh pasien dengan kegemukan atau obesitas. Karena seseorang yang kegemukan ini memiliki sulitnya untuk memproduksi hormon insulin. Dan luka lambat sembuh. Seseorang yang sudah memiliki kadar gula tinggi, terus tidak terkontrol, dan dia pasti akan memiliki luka, dan luka itu akan lambat sembuh dikarenakan pembuluh darah, saraf-saraf rusak karena gula darah tinggi. Lalu kebanyakan tidur. Mengantuk yang dirasakan ternyata karena kurang aktivitas dan berat badan yang berlebih yang sering dimiliki oleh penderita diabetes. Selanjutnya, penglihatan kabur. Penglihatan kabur atau yang disebut retinopati. Ini kabur karena penyempitan pembuluh darah yang rusak akibat penyempitan saluran arah ke mata atau kekurangan nutrisi yang diterima oleh mata menyebabkan penglihatan kabur. Dan kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya gejala tersebut, kita nggak boleh stres. Kalau kita stres, hormon dalam tubuh kita itu akan terganggu, akan merusak imun kita. Yang harusnya pola makan kita teratur, jadi nggak teratur. Harusnya semuanya terkontrol, jadi nggak terkontrol karena pikiran. Jadi yang solusinya kita harus diskusi dengan tenaga medis seperti dokter, perawat, atau kita. Dengan diskusi, dengan sharing, maka apa yang kita rasakan itu lebih enak. Bapak Ibu sekalian, kita sangat sering menemui pasien diabetes mellitus yang memiliki luka yang sulit sembuh, luka yang bau,
luka yang hanya kecil bisa menyebar. Faktor utamanya itu karena gula tinggi. Ketika gula darah tinggi, maka akan merusak semuanya nih. Merusak pembuluh darah, merusak organ, merusak sirkulasi. Ketika sirkulasi sudah rusak, akan sulit mensuplai nutrisi ke kaki. Nah, dan kenapa seseorang itu paling banyak luka di kaki? Karena itu sirkulasi tidak lancar, jauh dari jantung, terus apalagi ujung jari itu paling resiko untuk amputasi. Oh ya, Bapak Ibu, orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas ini sangat beresiko tinggi untuk kena diabetes mellitus atau kencing manis, karena hormon yang dalam tubuhnya ini tidak dapat memproduksi secara maksimal. Dan pasien obesitas ini kebanyakan sering lapar, kerja tubuhnya sudah tidak maksimal untuk melakukannya lagi. Jadi yang utama adalah kita kurangi makan malam, rajin berolahraga, aktivitasnya agak ditingkatkan, dan jaga pola makan. Kalau itu aja sudah dimaksimalkan, maka berat badan akan menurun, lalu tubuh akan kembali sehat. Baik, itu saja sih yang bisa saya sampaikan mengenai ciri-ciri diabetes mellitus. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak terus jaga kesehatan, terus semangat, optimis, jangan stres, jalani saja, dan terus jaga kesehatan. Dan lalu NCN Center ini kan memiliki beberapa cabang. Kalau misalnya ada yang keluarga yang memiliki ciri-ciri tersebut, bisa konsultasi di NCE cabang Samarinda, Tenggarong, Berau, Pasir, dan di Jawa ada di Lamongan. Pokoknya kita sering diskusi, sering solusi, sering sharing, dan tanya apa aja yang bapak ibu tanyakan. Ya, oke, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.